Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir dari surat Ali Imran. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Masih tentang kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui malaikat kepada Maryam, bahwa Maryam diberikan kabar gembira mendapatkan anak, yakni Isa bin Maryam. Di dalam ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan dia Isa bisa berbicara kepada manusia fil mahdi, sewaktu dalam buayan, wa kahla, dan ketika sudah dewasa, wa minas salihin, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Qalat, Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li walad, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Kemudian Allah berfirman, demikianlah Allah mencipta apa yang Allah kehendaki. Idza qada amra, apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka sesungguhnya Allah hanya berkata kepada ia, kun, jadilah, fayakun, maka ia pun jadi, maka perkara itu pun jadi. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dan dia Isa bisa berbicara kepada manusia dalam buayan, sewaktu dalam buayan. Al-Mahdi atau Al-Mihad, ya, itu asalnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, adalah al-firash, ya, tempat di mana seseorang beristirahat di atasnya, ya. Nah, Nabi Isa alaihi assalatu wassalam ketika kecil diberikan kemukjizatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara. Bisa berbicara. Di sini Allah berfirman, wa yukallimun nasa fil mahdi wa minas wa kahla, dan sewaktu dewasa, wa minas salihin. Ya. Jadi ketika Maryam membawa putranya Isa, ya, digendong, manusia waktu itu berkata, ya, laqad ji'ti syai'an fariyya, wahai Maryam, engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar, ya. Jadi Maryam disangka melakukan perbuatan yang tidak senonoh, sehingga lahir seorang anak tanpa ada suami. Nah, ini mereka menuduh seperti itu kepada Maryam. Laqad ji'ti syai'an fariyya. Mereka berkata, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'i wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara Harun, bapakmu itu bukan orang yang memiliki perangai yang jelek, dan ibumu bukan pezina. Ya. Ini mereka menuduh Maryam berbuat zina dengan berkata demikian. Wa ma kanat ummuki baghiyya. Kemudian Allah berfirman, Maryam
mengisyaratkan kepada putranya yang masih kecil. Fa asyarat ilaih. Ya. Maryam mengisyaratkan kepada Isa yang waktu itu masih bayi. Fa asyarat ilaih. Kemudian mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita mengajak bicara ya dengan anak kecil, bayi yang masih dalam buayan. Kemudian subhanallah ya, Isa berkata, qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberi Alkitab, dianugerahkan oleh Allah Alkitab, dan aku dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Dan Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dan Allah wasiatkan aku untuk salat, untuk menunaikan zakat selama hidup. Ya. Dan seterusnya. Ini subhanallah ya, merupakan hal yang luar biasa. Bayi ya, tapi bisa berbicara seperti orang dewasa. Ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan Isa bisa berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan. Wa kahla, dan ketika sudah dewasa. Wa minas salihin. Dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Sudah dijelaskan tentang makna soleh ya, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang yang dimaksud dengan as-soleh itu man salahat sariratuhu wa alaniyatuhu, yakni zahiruhu wa batinuhu. Jadi orang yang zahir dan batinnya baik. Ya. Batinnya baik dengan apa? Bil ikhlas min kulli syirkin wa nifaq wa syakkin wa ahqad wa baghdha lil mu'minin wa ma asbaha dzalik. Jadi batinnya bersih. Batinnya dipenuhi dengan keikhlasan. Jadi murni, tauhid, ikhlas, bersih dari kesyirikan, ya, bersih dari kemunafikan, bersih dari keraguan, bersih dari hikad, ya, hikad, iri dengki kepada orang lain, dan bersih dari membenci orang-orang yang beriman. Ya, ini soleh secara batin. Adapun soleh secara zahir adalah dengan bil mutaba'ah di Rasul alaihi salatu wasalam, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa adam al-ibtida', dan tidak melakukan perkara yang baru, yang bid'ah, yang tidak dicontoh dalam Islam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, pertama, taklimu Isa alaihi salam an-nas wa huwa sabiyyun fil mahdi ayatun min ayatillahi ta'ala al-'azimah wa minnatun mannaha Allah ta'ala ala Isa wa ummihi Maryam alaihi assalam liqaulihi ta'ala wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa fil mahdi. Isa bisa berbicara dengan manusia wa huwa sabiyyun fil mahdi, dan dia masih bayi, masih kecil dalam buayan. Ya. Ini merupakan ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sangat besar. Wa minnatun, dan ini merupakan minnah, karunia yang Allah berikan kepada Isa dan ibunya Maryam alaihima assalam. Didasari dengan firman-Nya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa yukallimun nasa fil mahdi. Ya. Faedah yang kedua, faedah yang berikutnya, anna taklima Isa alaihi salam wa huwa fil mahdi ka taklimihi wa huwa kahl min haitsu fasahatuhu wa bayanuhu liqaulihi ta'ala wa kahla, wa fi hadha i'lamun bi annahu ya'ishu hatta yasiru kahla. Bahwa bicaranya Isa alaihi salam ketika masih bayi dalam buayan itu dari sisi kefasihannya, dari sisi kejelasannya itu sama ketika beliau bicara ketika dewasa. Ya. Ini didasari dengan firman-Nya wa kahla.
Wa fi hadha i'lamun bi annahu ya'ishu hatta yasiru kahla. Di sini ada i'lam, ya, ada kabar bahwa Isa alaihi salam akan hidup sampai dewasa. Faedah yang ketiga, anna Isa alaihi salam min jumlatis salihin, bal mimman balaghul ghayata fi shalah, fahuwa ahadu ulil azmi minar rusuli alaihi wassalatu wassalam, liqaulihi ta'ala wa minas salihin. Isa alaihi salam termasuk orang-orang yang soleh, ya, bahkan beliau, ya, termasuk menduduki kedudukan yang paling tinggi, puncak kesolehan, ya, karena beliau adalah salah satu nabi dan rasul yang masuk dalam kategori ulil azm, ya, ulil azm min rusul alaihi wassalatu wassalam. Ulil azm itu ada 5, ya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, faedah yang keempat, anna salaha yusafu bihil anbiya'u war rusulu kama yusafu bihi ghairuhum, lianna bihi wa bikamalihi yablughu al-'abdu ghayatal iman ikhlasan lillahi ta'ala wa mutaba'atan li syar'ih. Bahwa kesolehan itu disifati dengannya para nabi dan rasul. Artinya para nabi dan rasul disifati juga dengan sifat kesolehan, ya, sebagaimana selain mereka juga disifati dengan sifat kesolehan. Karena dengan kesolehan dan dengan kesempurnaannya seorang hamba bisa mencapai keimanan yang tinggi, ya, ikhlasan lillahi ta'ala wa mutaba'atan li syar'ihi, ya, dengan didasari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah, mengikuti, ya, berittiba, mengikuti syariatnya. Kemudian faedah berikutnya akan kita bahas di ayat yang ke-47, ya. Nah, kemudian setelah itu ketika dihabarkan kepada Maryam bahwa Maryam akan mendapatkan anak, ya, dan anak itu Isa bin Maryam, Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad, wahai Rabbku, bagaimana bisa aku mendapatkan seorang putra padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Qala kadzalik, ya, Allah berfirman, demikianlah, Allahu yakhluqu ma yasha, Allah mencipta apa yang dikehendakinya. Idza qada amran, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, sesungguhnya Allah hanya berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah, maka pun hal tersebut jadi. Yang faedah berikut yang kita bisa ambil dari ayat tadi adalah rububiyatu Allah Ta'ala al-khasa li Maryam, tentang rububiyah Allah Ta'ala yang khusus bagi Maryam, ya, dengan firman-Nya Rabbi. Maryam, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan atau ucapan Rabbi, ya. Dan tentang makna Rabbi ini bisa antum baca, ya, keterangan yang singkat tapi sangat padat dan sangat dalam yang disebutkan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya di surat Al-Fatihah, ya. Kemudian yang ke-6, ya, yang ke-6, ta'ajjubu Maryam alaiha salam an yakuna laha waladun wa lam yamsasha bashar litathabbut wa ziyadatil itmi'nan wa laysa min babil istib'adi aw al-inkari aw al-shak li'annaha musaddiqatun bima basyaraha Allahu bihi liqaulihi ta'ala qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Ta'ajubnya Maryam alaihi salam, kenapa dia memiliki anak padahal tidak pernah disentuh oleh laki-laki, ya. Ta'ajubnya beliau bukan karena pengingkaran, bukan karena ragu, bukan karena memustahilkan, ya.
Tapi litathabbut, untuk tathabbut wa ziyadatul itmi'nan, untuk nambah ketenangannya dan keyakinannya. Li'annaha musaddiqatun bima basyaraha Allah, karena Maryam membenarkan kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Maryam, kepada beliau, ya. Nah, jadi perkataan qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar, ini bukan dalam rangka ragu, bukan karena ngingkarin, bukan karena istib'ad, ya, bukan karena mustahilkan, bukan. Tetapi dalam rangka tathabbut dan dalam rangka ziyadat al-itmi'nan, ya. Berikutnya faedah yang berikutnya, yang ketujuh, khitabullah ta'ala li Maryam alaiha salam wa fihi tashrifun wa takrimun laha liqaulihi ta'ala qala kadzaliki. Jadi khitabnya Allah, seruan Allah, ya, kepada Maryam alaiha salam ada tashrif dan takrim, yakni pemuliaan kepada Maryam. Jadi ayat ini menunjukkan kemuliaan Maryam alaihissalam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara qala kadzaliki, ya, demikianlah. Ki-nya ke anti, ke Maryam maksudnya, qala kadzaliki, ya, Allah berbicara kepada Maryam. Allah Subhanahu wa taala melakukan khitab, ya, qala kadzaliki, ya, ini merupakan tasyrif, takrim di Maryam, merupakan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Maryam. Sekarang kaidah yang ke-8, ya. Qudratullah ta'ala at-tammatu ala khalqi ma yasha' sawa'un kana ala wifqi al-asbab al-mu'tadati al-ma'lumati aw ala khilafi dhalik, kama khalaqa ta'ala Isa alaihi salam min ummin bila ab wa ja'alahu yukallimu an-nasa fil mahdi liqaulihi ta'ala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha'. Jadi ayat yang kita baca menunjukkan tentang kudrahnya Allah yang sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah mampu untuk menciptakan apa yang Allah kehendaki, baik dengan sesuai sebab-sebab yang maklum atau dengan sebab yang tidak maklum, ya, dengan sebab-sebab yang biasa normal menurut manusia, ya, atau dengan sebab-sebab yang luar biasa yang tidak normal, ya, tidak normalnya dalam artian bukan jelek tapi bagus, ya. Ya, Maha mampu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menciptakan Isa tanpa ayah, ya, dari ibu, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Isa bisa berbicara kepada manusia dalam keadaan yang masih bayi, masih kecil, ya, belum bisa bicara manusia yang umumnya, ya, masih dalam buayan fil mahdi sobi, ya. Allah berfirman kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha, kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Nah, kita tahu Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ulama menyebutkan, ya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam. Ada 4 jenis, ya. Minhum man khuliqa bila ummin wala ab. Ini yang pertama. Ada yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Yang ini siapa? Adam alaihissalam. Yang kedua, man khuliqa min ummin bila ab. Yang diciptakan ada ibu tanpa ayah, ya, yakni Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, minhum man khuliqa min ab bila ummin. Ada yang dicipta dari ayah, adanya dari ayah tanpa ibu. Siapa dia? Hawa, ibu kita, ya, dicipta dari
tulang rusuk Adam. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang banyak, ya, yakni kita semua. Dicipta ada ibu dan ada ayah. Ya. Dan itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian faedah yang ke-17 adalah itsbatu sifatil khalqi lillahi ta'ala wa sifatil masyiah. Jadi ayat yang mulia ini menetapkan tentang sifat al-khalq. Al-khalq, Allah mencipta. Dan sifat masyiah, kehendak. Yani yakhluqu ma yasha. Ada sifat khalq, Allah mencipta. Ini tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu enggak bisa mencipta. Ya. La yakhluqu dzubaba. Walaupun mencipta seekor lalat. Ya. Jadi yang bisa mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berkehendak. Ya, berkehendak. Mencipta dan berkehendak. Allah mencipta apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi semua apa yang terjadi di alam semesta ini menurut kita, ya, menurut orang muslim yang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua atas masyiatillah. Ya. Adanya penciptaan yang tadi disebutkan, penciptaan alam semesta ini dari langitnya, dari buminya, matahari, bulan, bintang, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pengaturannya juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatur hujan, itu Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau mau hujan, hujan. Kalau enggak hujan, enggak hujan. Ya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kehendak makhluk manusia atau jin atau siapa saja. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakhluqu ma yasha. Allah mencipta apa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian faedah yang terakhir, nufudhu qada'illahi ta'ala wa amruhu al-kawni wa huduthuhu bimujarrad qawlihi ta'ala kun duna ta'akhur li qawlihi ta'ala idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun li kamali qudratihi wa quwwatihi. Jadi qada Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti kalau Allah kehendaki pasti terjadi tanpa ta'akhur. Ya, tidak ada kata lambat. Ya. Allah berfirman, "Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara, tinggal Allah katakan kun, jadilah, fayakun, maka dia menjadi. Ya. Ini karena kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ikhwatul Islam, demikianlah kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Ya'la Al-Qurniadi Al-Sih hafidhallahu taala. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan. Pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Mukjizat dari dilahirkannya Nabi Isa merupakan hal yang sangat besar sebenarnya untuk Bani Israel. Akan tetapi Bani Israel sudah diturunkan para nabi dan dibuktikan dengan mukjizat yang dibawa mereka. Kenapa mereka sangat bersikeras dan tidak beriman dan taat kepada Allah? Ya Ustaz, silakan. Kenapa mereka tidak beriman dan taat kepada Allah? Iya. Nah, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ini membuktikan bahwa hidayah itu mahal. Ya, hidayah itu sangat mahal. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tetapi perlu diketahui, Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak untuk disesatkan. Ya. Jadi mereka pintar,
mereka cerdas, punya akal yang luar biasa, ya, bahkan lebih dari rata-rata, ya, banyak di antara mereka seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa kecerdasan itu kadang juga menyesatkan orang. Ya. Dan jadi perlu kita ketahui bahwa, ya, ketika kita mendapatkan hidayah, maka kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mempertahankannya. Ya. Jadi ini pelajaran yang besar buat kita, ya. Jadi apa yang antum tanyakan mengingatkan kita bahwa memang hidayah ini mahal sekali. Makanya betul apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang sanggup untuk menyesatkannya. Orang yang disesatkan sama Allah tidak ada yang sanggup untuk memberikan petunjuk. Ya, wallahu a'lam. Ini saja barangkali, ya, 3 pertanyaan cukup. Ya, cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Saya minta maaf atas banyak kekurangan. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.